Mujizat dan ajaib, ajaiblah karyamu. Haleluya. Adillah, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segalanya dalam hidup kami Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah, oh segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, oh segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, haleluya, yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah, oh segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah Dia, naikkan pujian syukur, naikkan penyembahan saudara kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Kita sembah Dia. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan.
Engkau segala-galanya Tuhan. Layaklah segala bangsa memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau adalah Allah yang menjadi gunung batu kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami Tuhan, tempat perlindungan kami dari kesesakan, dari segala macam tantangan. Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebesaran Tuhan, buat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan kami boleh nikmati sampai hari ini. Kami percaya itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bantulah kami Tuhan untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami layak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Untuk memuji membesarkan nama Tuhan, pikiran kami, hati kami, hidup kami Tuhan, biar berkenan kepada Tuhan. Kami boleh datang dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kami Tuhan boleh beroleh Tuhan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang Tuhan kami hadir malam pada siang hari ini Tuhan, berkati urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Supaya apa yang kami kerjakan, Amin, itu semua berkenan kepada Tuhan. Amin. Semua yang bertugas melayani Tuhan, musik, pemimpin pujian, semua kami Tuhan yang hadir, Tuhan urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita tetap berdiri saja. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku, Engkau yang besar. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia ajaib dalam hidup ini. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Oh baik Tuhan. Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah
Silakan duduk saudara. Kita memuji Tuhan seumur hidup. Daud katakan, lebih baik saya ada di rumah Tuhan daripada saya ada di tempat lain. Karena di sini kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu terlalu baik. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Kita nyanyi dengan pujian yang sungguh-sungguh. Kita naikkan bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya dan selama-lamanya sampai lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya di antara kita semua kita merasakan, sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, ada waktu hari ini untuk memberikan kesaksian. Saya hanya undang satu orang. Ada yang akan berikan kesaksian? Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik dalam hidup ini, ya. Mungkin saudara pikir kesaksian itu, tapi kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita lebih bersemangat, kita menyanyikan pujian yang lebih girang lagi. Dan itulah ciri khas dari saya kalau saya membawakan pujian. Saya ingin kalau bisa melompat untuk memuji Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus yang cinta saya, hilangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hilangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan.
Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, haleluya, akan serahkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Jemaat, cinta saya, haleluya, amin. Cintanya Tuhan sama saudara, haleluya. Amin, haleluya. Sama-sama, Tuhan Yesus yang cinta saya, kirangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Ya ada girang-girang dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Ya ada girang-girang dalam hatiku, puji namanya. Haleluya, ya girang-girang dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Ya ada girang-girang dalam hatiku, puji namanya. Haleluya, ya ada girang-girang dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Ya ada girang-girang dalam hatiku, puji namanya. Tinggal bersama selama kita, selama-lamanya. Tinggal bersama Tuhan Yesus sertaku. Tinggal bersama, senang hati kita selama-lamanya. Tinggal bersama Tuhan Yesus sertaku. Tinggal bersama, tinggal bersama, senang hati kita selama-lamanya. Tinggal bersama Tuhan Yesus sertaku. Sekali lagi, tinggal bersama, senang hati kita selama-lamanya. Tinggal bersama Tuhan Yesus sertaku. Tuhan Yesus sertaku, Tuhan Yesus sertaku. Silakan duduk. Gitu kalau kita memuji Tuhan. Kita kalau perlu kasih bongkar ini eternit. Karena kita rasakan bagaimana itu Tuhan baik. Saudara, siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tanggal 1 Agustus kemarin, Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun. Sudah banyak saudara. Saya saat ini usia saya 76 tahun. Satu yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Selama saya mengenal kehidupan ini, saya diberikan oleh Tuhan berkat yang begitu besar dalam hidup ini. Berkat kesehatan. Sebab saya tahu kesehatan itu bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak ada artinya. Selama usia ini, saya tidak mau minta, tetapi saya minta kepada Tuhan. Saya sampai umur sekian ini
Tidak pernah saya nginap di rumah sakit karena saya sakit. Kalau saya besuk orang sakit atau menemani orang sakit, sering. Tapi saya dibesuk karena sakit, tinggal di rumah sakit, tidak pernah. Itu yang anugerah Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya karunia menikmati berkat Tuhan. Biar kita tidak memiliki, tetapi kalau Tuhan memberikan karunia menikmati, itu yang paling utama dalam hidup ini. Saudara memiliki segala-galanya, tetapi kalau tidak ada karunia untuk menikmati, buat apa? Saudara mempunyai mobil yang mewah banyak, tetapi saudara tidak nikmati. Atau saudara mungkin sudah dilarang untuk makan gula, makan garam, atau yang lain saja. Karunia menikmati mulai kurang. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini. Apapun saya masih diizinkan Tuhan untuk menikmati. Dan ini yang paling utama dalam hidup ini. Saya nyanyikan dulu pujian ini, baru saudara kita sama-sama nyanyikan. Ini saya mau balas bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Ku ingin menikmati kinerja-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Di setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati nyanyikan sama-sama. Ku ingin menikmati, haleluya, pribadi-Mu Tuhan. Nikmati saat ini bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang baik dalam hidup ini. Mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku.
nikmatilah kehidupan ini. Kesehatan apapun yang saudara miliki, minta kepada Tuhan supaya saudara mendapat karunia menikmati. Ini yang jarang dan ini sulit orang dapat. Tetapi kalau kita percaya bahwa karunia Tuhan itu besar dalam hidup ini, saudara bisa menikmati. Saudara bisa mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ada kalanya saudara tinggal kita sendiri. Kita pingin teman yang dekat menolong kita, tetapi Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan mau saudara hanya berharap kepada Tuhan. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu Kau berharga. Dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan, dalam kekekalan Kau mulia. Haleluya. Dalam kekekalan bagi Tuhan, beri sukacita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan. Terlalu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan, Kau pelihara kami sehingga kami boleh ada Tuhan Yesus pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di saat kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, Engkau memberikan kami berkat untuk kami nikmati Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Engkau Tuhan, itulah Yesus kerinduan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh ada Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Mengagungkan Engkau Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami memuji, membesarkan nama-Mu. Rinduan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bersatu hati dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus dan pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain yang kami ucapkan kecuali ucapan syukur kepada Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Nafas kehidupan yang Kau berikan secara cuma-cuma ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam kelemahan kami, di dalam tidak terbatasan kami ya Tuhan, Engkau Yesus menyertai kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, walaupun kami seringkali melupakan meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau tetap memberikan kami berkat Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, hamba-Mu Engkau persiapkan bagi kami untuk menabur benih firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan kami dapat menerima berkat Tuhan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Tuhan melingkupi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Ya Roh Kudus. Sebentar kami memberikan Tuhan sebagian apa yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Urapi tahan-tahan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami perasaan dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bila semua yang percaya katakan, amin. Kita akan jalankan persembahan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Ruli. Silakan. Setiap waktu Kau berhati
Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk hari ini masih tetap ada bersama-sama. Mulai hari Jumat kemarin saya ada pada awalnya untuk sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tapi lalu Bapak Gembala katakan sekalian saja mulai dari Pelprip, Youth, hari ini dan nanti siang masih ada pembekalan guru sekolah minggu. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara, saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Rulianti Jonosiswoyo. Saya berasal dari Salatiga, dari Jawa Tengah. Dan sekarang saya mendampingi suami saya Bapak Pendeta Robi Sondrawangko melayani di Kota Batu, Kota Wisata Batu, saudara. Setiap kali ada melayani di tempat-tempat lain, selalu beliau sampaikan, tolong sampaikan salam. Sebab ketika saya berdiri melayani atau Bapak Gembala berdiri melayani dimanapun tempat, selalu kami sudah cantumkan itu di warta jemaat kami. Jadi ada orang yang sedang berdoa untuk saudara di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Saya membantu mengajar juga di sekolah Alkitab Batu. Jadi dengan Tante Lydia Kairupan dan dengan Bram, dengan Bapak Gembala Bram Kairupan dan dengan beberapa teman-teman pengerja ini, wah itu murid saya, teman-teman saya di dalam pelayanan. Saya merasa tidak asing ada di tempat ini, ya puji Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Dan dikatakan tadi pemimpin pujian bahwa kita ada di minggu kemerdekaan. Ya, di minggu kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat Tuhan menempatkan kita. Dan tidak pernah salah Tuhan menempatkan kita ada di bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu hal yang penting, saudara, yang kita juga harus alami kemerdekaan dalam hal ini. Nah, kita akan membaca dulu ayat kita ada di dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Saya memberi judul untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil. Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua pagi hari ini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, saudara, ayat-ayat ini dituliskan oleh Salomo dan waktu itu dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja, saudara. Waktu itu rupanya dia sedang mengadakan pendekatan dengan seorang gembala wanita namanya Sulamit, saudara. Wanita namanya Sulamit ini, gembala wanita ini dikatakan hitam tapi manis. Nah, saudara, rupanya dia mendatangi Sulamit bukan sebagai seorang raja. Dia mendatangi Sulamit ini sebagai seorang rekan kerja. Sehingga Sulamit tidak menyadari bahwa seorang raja besar yang mendatangi, mendekati dan mengasihi dia. Saudara, itu sebabnya Sulamit itu berani untuk mengatakan hal ini kepada Salomo. Minta tolong kepada kekasihnya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, kemarin di Pelprip saya juga sudah sampaikan bapak-bapak harus punya kualitas sahabat. Nah, hari ini kita belajar, kita juga jemaat Tuhan harus punya kualitas kekasih seperti Sulamit. Sehingga kita akan bisa mengemukakan, mengungkapkan isi hati kita, pergumulan kita. Minta pertolongan kepada kekasih kita.
Saudara, kepada Yesus kekasih kita tadi disebutkan ya. Saya lagu yang menjelang masuk di firman tadi meneguhkan saya, puji Tuhan, Tuhan menikmati engkau dalam hubungan yang dekat seperti seorang kekasih, sehingga tidak takut, sehingga tidak malu untuk minta tolong, mengungkapkan isi hati kita. Saudara, ini Sulamit katakan kepada Salomo. Saudara bisa bayangkan kalau dia tahu Salomo itu seorang raja, apakah dia berani untuk berkata, tolong dong raja, rubah-rubah kecil. Hanya rubah kecil saudara, hanya rubah-rubah kecil bukan? Tetapi karena dia adalah kekasih dari Salomo, maka dia berani mengungkapkan itu. Nah pagi hari ini yang kita akan lihat adalah rubah-rubah kecil itu. Gambaran apa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Saya melihat tentang rubah saudara. Rubah itu adalah binatang yang kecil, bentuknya seperti kucing. Nah, rubah ini tidak kelihatan buas, saudara. Nah, itu ya gambarnya seperti kucing gitu. Jadi tidak kelihatan buas. Dia punya kumis, dia juga punya duri di dalam mulutnya. Rubah itu adalah binatang yang cerdik, cekatan, tapi suka menyendiri. Dia suka beraktivitas di malam hari, saudara. Dan rubah itu adalah binatang yang senang untuk bertarung. Jadi senang untuk bertengkar, berkelahi. Sejak kecil rubah-rubah itu sudah suka berkelahi antar sesamanya, antar keluarga, kakak adiknya gitu saudara. Dan yang paling tidak menyenangkan adalah sifat rubah yang selanjutnya. Rubah itu memangsa mangsanya bukan karena lapar, tetapi karena ingin mempermainkan mangsanya. Saudara lihat, dia menangkap mungkin itu ayam, dia mungkin menangkap itu binatang yang kecil, bukan karena dia lapar, tapi karena ingin mempermainkan. Jadi nakal sekali ini rubah saudara. Iseng, ya, dia tangkap, dimainin dulu. Tidak karena lapar, tidak karena mau dimangsa, tapi dipermainkan. Saudara, dan rubah itu juga memiliki 40 jenis suara yang berlain-lainan, sehingga dia bisa membohongi lawannya. Saudara mulai mendapatkan gambaran. Sulamit kesulitan menghadapi rubah-rubah. Hanya binatang yang tame, binatang yang jinak, binatang yang seperti kucing, tapi sifat-sifatnya saudara lihat suka mempermainkan, isengnya suka mengganggu dan punya macam-macam suara sehingga bisa menipu. Saudara, kita mau lihat sekarang ya, apa itu bentuk rubah itu di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan gambaran apa rubah kecil itu. Rubah kecil itu gambaran dari dosa-dosa yang kadang-kadang kita berpikir bahwa itu hanya dosa kecil. Saya mau katakan di sini dosa itu kecil besar sama saja saudara. Amin. Ya, kadang-kadang kita hanya berpikir itu kan cuma duri yang kecil, sepele. Orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi ternyata dosa-dosa kecil itu mengikat dan kemudian menjerat kita. Ada satu peribahasa bahasa Indonesia yang katakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga, saudara. Karena dosa yang kecil, karena pelanggaran yang kita anggap biasa, semua banyak orang juga lakukan itu, tapi itu bisa merusakkan seluruh kehidupan kita, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di antara kita, bahkan bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan yang dekat dengan kita, saudara. Dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19 katakan begini. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9 katakan begini saudara. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ibu-ibu tahu bukan, kita hanya pakai sedikit ragi, maka di adonan kue kita ditutup sebentar, langsung mengembang jadi besar. Itu dosa. Dosa, meskipun dia hanya
Kecil, tapi dia akan mengikat dan menjerat. Nah, hari ini kita akan melihat tentang pengertian dari dosa itu. Kenapa Sulamit sampai minta kepada Salomo supaya rubah-rubah kecil itu diambil dari dia. Oh, dibebaskan dia dari gangguan si rubah-rubah kecil ini. Karena meskipun kecil dia mengganggu, dia mengikat, dia menjerat, dia merusak, saudara. Apa pengertian dari dosa itu? Mari kita akan melihat yang pertama. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah atau firman Allah. Saudara, firman Tuhan ini berisi tentang satu, pernyataan tentang Allah. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang penolong, Allah yang ada sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan semua pernyataan tentang Allah. Firman Tuhan juga berisi janji-janji Allah. Allah berjanji akan memberikan kekuatan, kesehatan. Dia berjanji akan memberikan kepada kita berkat anak cucu. Dia akan berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan dan seterusnya. Firman itu berisi janji-janji Allah. Tetapi firman Tuhan itu juga berisi perintah dan larangan dari Allah. Nah, tujuan firman itu diberi, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tujuan firman Tuhan diberikan. Tetapi ada banyak kali kita, termasuk orang-orang yang percaya, kita melanggar itu firman Tuhan. Kita tidak mendengar apa yang Tuhan ajarkan, didikkan lewat firman Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, kita tidak mendengar, bahkan kita melanggarnya. Ini pengertian dosa yang pertama. Mungkin saudara katakan, ya kalau melanggar firman amanlah, kami tidak lakukan itu. Kami tahu tuh firman Tuhan, jadi kami tidak lakukan itu. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat pengertian selanjutnya, lebih dalam lagi ya saudara. Ini pengertian pertama, melanggar hukum Allah. Rubah-rubah kecil itu, dosa yang pertama adalah melanggar hukum Allah. Aman? Aman semua jemaat? Aman ya? Aman? Oh enggak, tidak kalau melanggar firman Allah. Oke, kita masuk sekarang 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-17. Kita akan baca sama-sama lagi ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 17. 1, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya bagian koma di belakangnya tidak saya bahas, tapi saya mau lihat perkataan atau pernyataan yang pertama. Apa itu dosa? Pengertian yang kedua ini saudara apa? Dikatakan semua kejahatan. Saudara, mungkin kita langsung berkata, oh aman, oh kejahatan kami jauh lah, itu sebabnya kami ada di sini. Kalau kami berbuat jahat, kami tidak ada di sini, betul? Ya pasti ada di lapas sana saudara ya. Nah, enggak, aman dah kalau tentang semua kejahatan, melakukan semua kejahatan, baik. Tetapi saudara, kita melihat Yesus mengajar murid-murid, bukan hanya ketika kita melakukan kejahatan, tetapi ketika kita mulai memikirkan sesuatu yang adalah jahat. Ketika kita hanya mengatakan atau memperbincangkan sesuatu yang adalah kejahatan,
Tidak kita lakukan. Belum kita lakukan. Jauh, hanya di pikiran, hanya di hati, hanya mengingini sesuatu, dikatakan di dalam kitab Matius. Itu sudah melakukan kejahatan. Mulai mikir sekarang, waduh tadi bilang aman deh enggak lakukan kejahatan. Tapi terus mulai pikir, ya pernah aku tersakiti. Lalu aku berpikir, Tuhan tolonglah, aku mengampuni orang itu. Tapi Tuhan tolong beri dia kesempatan rasa seperti yang saya rasa. Gitu saudara. Ya, hanya dalam pikiran, hanya mendoakan. Kita tidak melakukan pembalasan apapun. Tapi dalam pikiran kita, dalam hati, perkataan kita. Orang tua kadang-kadang kita juga hanya dalam tanda kutip mengancam anak kita. Kita hanya menakut-nakuti anak kita sebetulnya. Kita tidak mau lakukan itu karena kita sayang anak kita. Tapi karena mungkin dia melakukan satu pelanggaran, lalu kita mengancamnya dengan mengatakan sesuatu yang adalah dalam tanda kutip masuk kejahatan. Berdosa saudara. Ya. Waduh, ternyata ada nih yang kita lakukan ya. Ada yang kita pikirkan dan ternyata itu dosa. Betul? Pernah ya kita hanya dalam pikiran, hanya cuman bicara. Kita mungkin kata enggak kok, kita cuman ngomong aja. Sudah enggak, cuman ngomong aja. Enggak mau lakukan. Belum pernah lakukan, dulu cuman pernah ngomong aja. Dosa saudara. Ya, ternyata ada yang kita lakukan. Nah, kalau di dalam Yakobus itu dikatakan saudara, Yakobus pasalnya yang ke-1, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi mulainya itu dari keinginan. Cuman di dalam ini saja kok, terus dipikirkan, terus mulai kepingin. Nah ini saudara, kalau sudah dilakukan jelas itu kejahatan. Tapi mulainya itu dari keinginan, dari dalam, itu sudah dosa. Nah sekarang kita lihat pengertian yang ketiga saudara. Apa itu dosa? Pengertian yang ketiga dari dosa. Lebih dalam lagi saudara. Yakobus pasal 4 ayat 17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Waduh. Aman saudara? Aman Bapak Ibu? Anak-anak muda? Aman? Ya kalau melanggar hukum firman Tuhan enggak. Kalau melakukan kejahatan sedikitlah, hanya sedikit kadang-kadang muncul di pikiran. Tapi yang ini saudara, ketika kita tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa. Saudara, ada banyak kali ya kita melakukan hal ini. Kenapa kita kadang-kadang tidak melakukan apa yang kita tahu itu harus dilakukan itu baik saudara. Ada beberapa hal yang sering kita pertimbangkan. Semakin kita bertambah usia, maka akan semakin banyak pertimbangan kita saudara. Kalau anak-anak langsung aja gampang anak-anak itu untuk melakukan sesuatu. Tapi semakin kita dewasa, semakin punya pengalaman bersama dengan orang, pengalaman bersama dengan lingkungan, maka lebih banyak lagi pertimbangan kita. Betul? Saudara, apa pertimbangan kenapa orang tidak mau melakukan kebaikan? Yang pertama, banyak orang pertimbangannya adalah berpikir tentang untung rugi atau balas budi. Betul?
Apa gunanya untuk kita bantu-bantu orang ini? Nah, saudara, kadang-kadang kita masih memandang orang. Ketika kita harus melakukan sesuatu, kita pandang orang itu. Apakah nanti dia bisa berusaha, kalau kita bantu terus nanti dia tergantung pada saya. Apakah kalau dia itu kita tolong, kita bantu, apakah dia bisa nanti membalas kepada saya? Saudara, kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sehingga akhirnya kita berhenti, tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Saudara, yang kedua adalah kita tidak mau lakukan kebaikan karena kita orang yang hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Cari aman untuk diri kita sendiri. Pokoknya aman, tercukupi, kita sudah punya semua, kita sudah bisa hidup aman. Saudara. Cuek, kita jadi orang yang egois. Dan kalau kita lihat di 2 Timotius, inilah ciri-ciri orang-orang yang hidup di akhir zaman, saudara. Akan bertambah itu keegoisan, cuek, orang akan berpusat pada dirinya sendiri, cari aman. Pokoknya saya, keluarga saya aman, pekerjaan, usaha saya aman. Aman sudah, tutuplah untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Saudara, pertimbangan yang ketiga adalah malas. Nah, saya ingin sampaikan ini penting. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu memberikan seminar parenting, seminar untuk keluarga, untuk orang tua dari murid-murid sekolah minggu dan remaja di GPDI Mahanaim Tegal. Dan saya menemukan ini, saudara, masalah yang dialami oleh anak-anak kita, generasi muda yang terkenal dengan nama generasi Z. Generasi Z, generasi anak-anak yang sekarang ini, mulai dari anak-anak kita yang ya SD, SMP, SMA sampai yang kuliah. Saudara, mereka masuk di generasi Z, generasi yang sebagian besar mereka itu disebut generasi rebahan. Generasi scrolling. Karena apa? Karena anak-anak kita sekarang dengan mudah mendapatkan segala sesuatu. Yang umur-umur saya dan mama saya, tante saya, di atas saya itu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Informasi, teknologi, pekerjaan semua harus dikerjakan, dicari, diangkat gitu, saudara. Tapi anak-anak kita sekarang, cucu-cucunya oma opa, sekarang tinggal di rumah, tinggal pencet-pencet HP, scrolling, pilih, tek, langsung datang paket gitu kan, saudara ya. Cucu saya umur 2,5 tahun. Tiap kali orang ketuk pintu di rumah pastori, dia langsung lari, paket. Dia yang jawab duluan, saudara. Ya. Kalau dia mau masuk ke kamar kami, dia ketuk pintu, kami diam di kamar karena pastilah kalau ada cucu, oma, opa nih, aduh nggak bisa kerja sudah, saudara ya. Udahlah dengan dengan si cucu. Dia langsung ketuk, dia katakan paket. Oh ya, paket apa? Aku. Dia sudah tahu, saudara, kalau paket semua orang pasti langsung bergegas membukakan pintu. Itu generasi sekarang. Generasi yang dapatkan segala sesuatu dengan mudah, cepat. Itu sebabnya anak-anak kita tidak jadi anak-anak yang fight, yang kuat, punya daya tahan, berjuang, tidak gampang menyerah. Nah, sebaliknya, karena dapatkan dengan mudah, akhirnya mereka jadi malas untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk melakukan hal-hal yang baik. Anak muda yang hadir pagi hari ini, firman Tuhan datang kepadamu, bukan salah teknologi yang mendampingi hidupmu hari-hari ini. Oh, HP kita itu berguna banyak, punya efek yang positif juga banyak, sangat banyak, saudara. Tetapi di samping itu ada hal-hal yang kita perlu kuasai. Jangan sampai dia jadi rubah kecil di dalam hidupmu. Rubah-rubah kecil yang mengganggu kamu, yang mengikat kamu, yang merusak kamu. Saudara, ini pertimbangan-pertimbangannya yang sering muncul di pikiran kita ini. Untung rugi, dia nanti jadi terikat, dia nggak mandiri kalau kita tolong terus. Terus kita merasa sudahlah pokoknya aman lah keluarga kita. Dan yang ketiga, malas, saudara.
Padahal firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Sebetulnya ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, sebetulnya kita sedang menabur untuk diri kita sendiri, saudara. Amin. Saya punya pengalaman, kami melayani di Desa Kajang, di 700 meter dari Jalan Raya Kota Batu, Jalan Raya Beji Kota Batu. Cuman 700 meter tetapi tidak ada akses angkutan umum. Nah kebetulan saya dan suami itu tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil. Seperti Om tadi katakan, punya karunia menikmati aja, saudara. Nah waktu itu di dalam tahun-tahun pertama perintisan kami belum ada mobil, adanya motor, gak bisa naik motor. Jadi kami itu perlu dibantu oleh anak-anak pengerja, diangkutin satu-satu sampai di depan. Kami pergi ke Malang naik angkot, nanti pulang sampai di depan, jalan masuk lagi gitu, saudara. Ya, pokoknya kami waktu itu sangat tergantung kepada orang-orang lain yang ada di pastori. Tetapi suami saya memiliki hati yang penuh dengan kemurahan luar biasa. Satu kali ada tetangga dari Manado datang, saudara. Dia datang di Surabaya jam 2 pagi, dini hari, kapalnya sandar di Tanjung Perak. Lalu dia telepon, boleh Jo, ini jemput Pak kita ya? Hah? Ya. Suami saya langsung bilang, ya. Lalu dia bilang, mau jemput jam 2 pagi. Hah? Saya bilang, terus mau naik apa? Ini kita cuma ada motor, gimana ini satu keluarga, saudara. Lalu dia bilang, nanti kita pinjam mobil, terus nanti kita jemput ke sana, bawa pulang ke sini dulu. Orang itu akan ke Jawa Tengah, tapi kita harus buat dia mampir dulu menikmati Kota Batu. Nanti kita ajak dia ya untuk pergi ke tempat-tempat wisata gitu, saudara. Jadi saya nurut dengan Bapak Gembala. Saya sayang sekali dengan Bapak Gembala saya itu, saudara. Saya nurut sekali dengan Bapak Gembala. Oke, lalu betul lah dijemput lah, lalu dibawa ke rumah. Lalu karena waktu itu masih perintisan, betul-betul perintisan, saudara. Lalu dia katakan begini, kita malam ini akan bawa mereka ke BNS, Batu Night Spektakuler. Nah itu tempat wisata malam di daerah sana, ada Lampion Garden. Sekalian promosi Batu ya, saudara ya. Nah di sana itu foto-foto bagus, spot fotonya bagus. Lalu suami saya katakan begini, kita ajak dia ke BNS, kamu yang masuk nganterin dia ke dalam, saya nunggu di luar. Lalu saya tanya, lo ngapain? Biar hemat. Gitu, saudara. Lalu saya bilang, oh iya. Terus dia bilang gini, saya nanti akan tunggu travelnya datang, lalu kita antar dia naik travel sampai dia nanti berangkat ke Semarang, ke Jawa Tengah. Oke, saya bilang, betul, saudara. Lalu suami saya itu tepuk-tepuk pundak saya. Ini baru jadi ibu gembala, baru-baru, saudara. Saya jadi pengerja lama 7 tahun, tapi begitu jadi ibu gembala kaget-kaget, saudara. Oh, dapat bapak gembala yang penuh kemurahan begini, saya kaget-kaget. Dia tepuk saya, dia bilang, tenang. Kamu lihat, kalau kamu lakukan kebaikan hari ini, kamu akan menuai nanti. Mungkin bukan orang ini, tapi Tuhan akan buat engkau menuai. Tidak lama, saudara, teman saya itu bukan saudara, itu teman sekampung, saudara. Kalau orang Manado kan biasa begitu ya, Om ya. Kita orang semua basudara katanya. Semua orang itu kalau dari Manado, oh saudara saya berarti gitu, saudara. Saya senang sekali dengan kekeluargaan yang dekat ini. Akhirnya singkat cerita udah dianterin pulang, sebulan kemudian kami harus berangkat ke Manado. Dan kami naik kapal, gantian sekarang kami yang naik kapal, saudara. Sampailah kami di Bitung, belum bersandar kapal kami. Teman kami hamba Tuhan telepon, kakak berapa orang? Aduh banyak ini, 9 orang. Oh ya kakak, ya nggak usah cari tuh oto, nggak usah cari mobil katanya. Loh gimana? Nanti kita yang siapkan mobil. Saya bilang ini kita 9 orang plus barangnya itu banyak sekali. Karena kami akan konser doa bagi negeri. Jadi kami punya program
pelayanan presentasi doa dan konser doa bagi negeri tiap tahun di Sulawesi Utara. Kami kumpulin anak-anak, kami bawa pelatih tari, terus kami ajar ke mereka, kami bawa baju-baju tari, baju daerah semua dari Jawa, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan satu mobil penuh dengan barang, satu mobil penuh dengan orang. Lalu teman saya katakan, kakak nanti saya kirim 2 mobil, mobil saya dan saya pinjam dari jemaat, mobil jemaat jadi 2. Itu pun di dalam mobil tidak bisa duduk dengan tenang, saudara, semua tegak gini karena barangnya banyak sekali. Suami saya langsung peluk saya, dia bilang, kamu lihat apa yang kita tabur, kita menuai. Amin. Kenapa kita masih berhitung-hitung untuk menabur? Karena sebetulnya ketika kita menabur kebaikan, kita sedang menuai untuk diri kita sendiri. Bukan hari ini, mungkin bukan kita yang akan menikmati, tetapi kita akan menikmati apa yang sudah ditabur, saudara. Melihat anak cucu kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Saya punya mama sekarang umur 84, mama tinggal sendiri di kota Salatiga karena saya pelayanan di Batu dan sebelum itu di Magelang. Sebelum itu saya mengajar di kota Semarang sudah cukup lama. Jadi saya sudah melanglang dan baru 3 tahun ini mama ada bersama saya. Saya melihat sungguh mama saya itu seorang ibu janda sarfat. Betul tukang apem, saudara ya. Mungkin kalau orang Jawa tahu, dia tukang buat kue-kue kecil. Dan dari hasil ibu janda yang jual kue ini, dia bawa satu kaleng, dia tulis pembangunan, dia tulis lagi, saudara, ini untuk sembako, ini untuk apa, dia tabung di situ. 1 kali, 2 kali, sering kali dia telepon saya dan katakan, mama ada di perjalanan menuju ke tempat A, mama bawa truk. Hah? Isi pasir. Untuk apa? Kakakmu pengerja itu mau bangun. Oh iya. Besoknya lagi mama lagi bawa kerikil. Terus saya katakan, mama, terus kapan mama mau kasih ke kita ya? Mau kirim ke saya kapan? Mama saya katakan, hei, kamu sudah mama serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan peliharamu lewat orang-orang yang ada di daerah tempat pelayananmu. Mama diberi tugas untuk perhatikan orang-orang yang ada di sini. Dan saya melihat sungguh di dalam pelayanan kami menuai apa yang mama kami sudah tabur, saudara. Amin. Itu. Sekarang saya bisa katakan mama ada bersama kami dan saya kata, mama lihat ini hasil dari apa yang mama dulu tabur. Mama selalu perhatikan orang-orang sampai semua bapak satpam, tukang parkir di depan rumah kami, pak polisi semua dia kenal. Saudara, kalau pulang duduklah saya mengantar mama di kepala desa kami. Pak kepala desa katakan, Oma mana rotinya? Loh, bapak nggak lupa sama Oma? Enggak lah, tiap hari dia suruh kami mampir, dia sediakan makanan minuman. Pantesan di rumah saya itu banyak snack-snack, saudara. Luar biasa ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Saudara, saya mau katakan yang kedua, kenapa kita menunda-nunda melakukan perbuatan baik? Padahal ketika kita berbuat baik, nama Tuhan dipermuliakan. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 katakan begini, saudara. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita melakukan hal yang baik, oh saudara, bukan hanya kita yang dikenal, tapi Bapa kita, tapi anak-anak Tuhan itu yang akan dikenal.
Nama Bapa di surga yang dipermuliakan. Saya kemarin dapat waktu untuk cerita tentang program di tempat pelayanan kami. Singkat cerita saudara, kami memiliki beberapa program untuk masyarakat sekitar. Dan sekarang mereka sudah tidak kenal, tidak menyebut lagi, wah ini Bapak Ibu pendeta, oh ini jemaat. Enggak, tapi mereka sebutnya gereja itu loh. Kok perhatiannya kepada kami yang bukan anak Tuhan itu kok seperti ini? Gitu saudara. Amin. Mari kita rajin berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau jemaat ini berbuat baik, jemaat itu yang sono, yang jauh, yang dekat semua berbuat baik, maka orang-orang akan sampai pada satu kesimpulan, oh ternyata semua anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang berbuat baik. DNA kita anak-anak Tuhan. Saudara, memang DNA kita anak-anak Tuhan itu adalah untuk berbuat baik. Amin. Amin saudara. DNA kita memang adalah untuk berbuat baik. Saya bacakan cepat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara, pengertian dosa yang ketiga adalah ketika kita dengan alasan apapun tidak mau berbuat kebaikan, hal yang baik yang sebetulnya kita tahu itu harus dilakukan. Yang terakhir, Roma 14 ayatnya yang ke-23 bagian B. Roma 14 ayat 23 bagian B. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan iman, kita lakukan tidak dalam nama Tuhan. Ada banyak kali kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan pilihan dengan pertimbangan pikiran manusiawi kita. Saudara, kita mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga kita tidak melibatkan Tuhan. Kita berpikir bahwa cuman ini kok kita masih mampu. Saudara, ingat Tuhan tidak suka ketika kita melakukan itu tanpa melibatkan Dia, karena itu adalah bentuk kesombongan. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Mari kita lakukan segala sesuatu berdasar iman. Artinya mari libatkan Tuhan. Mari berharap, percaya, sampaikan kepada Tuhan. Setiap rencana, setiap hal-hal yang mau kita kerjakan, mari sampaikan dan koma kita katakan, Tuhan, bukan kehendakku tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Saudara, kalau kita sudah lihat ini semua, kita jadi tahu ya, ternyata ada rubah-rubah kecil di dalam kehidupan kita, di dalam kebun anggur kita, hidup kita yang sedang mulai berbunga dan berbuah ini. Saya tidak mengerti apa rubah-rubah kecil yang ada di dalam hidupmu. Mungkin itu cuma ada dalam pikiran, perkataan, atau mungkin sudah muncul dalam perbuatan. Tapi mari pagi hari ini kita minta Tuhan untuk mengingatkan kita. Jangan merasa aman saudara kalau kita hanya dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang kecil, pelanggaran yang kecil, dosa yang kecil hanya sesekali. Sama, jangan kompromi menurunkan standar nilai-nilai kita karena orang lain, karena lingkungan saudara juga melakukan hal-hal yang sama. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan seperti Sulamit datang kepada Salomo dan katakan, kekasihku tolong
Tangkaplah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggurku yang sedang berbunga. Oh Tuhan, tolong lepaskan aku, berikan aku kemerdekaan, berikan aku kebebasan. Minggu-minggu ini kita peringati kebangkitan dan kemerdekaan dari bangsa kita Indonesia. Tetapi ternyata Indonesia masih ada beberapa hal yang perlu untuk dimerdekakan. Dan apalagi hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau ada rubah-rubah kecil, bentuk apapun, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Mari kita menghadap Dia dan katakan, Tuhan mampukan aku. Lepaskan aku dari rubah-rubah kecil yang mengganggu hidupku. Ingat, rubah itu jinak seperti kucing. Tapi dia memangsa bukan karena lapar, tapi karena mau mempermainkan kita. Jangan sampai kita kalah dengan rubah-rubah ini, dengan hal-hal yang iblis gunakan untuk mengikat dan menjerat kita. Mari kita mau renungkan firman Tuhan dan minta kepada Tuhan, lepaskan kita dari rubah-rubah kecil ini. Merdekakan kita dari rubah-rubah kecil ini. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup membuat kita berani ambil tindakan. Lakukan saja kebaikan, tabur saja kebaikan, karena itu berguna bagi diri kita. Lakukan saja itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk apapun yang Tuhan taruh di depan kita untuk kita lakukan. Mari kita mau lakukan itu, karena engkau sedang menabur, satu kali engkau akan menuai. Ketika engkau melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saudara, saya tidak mengerti apa rubah-rubah kecil yang mengganggu hidupmu hari-hari ini. Apakah pelanggaran akan firman, melakukan kejahatan, memikirkan kejahatan, mengatakan kejahatan? Apakah karena kita tahu berbuat tapi kita tidak lakukan yang baik? Apakah kita tidak melakukan segala sesuatu dalam hidup ini berdasar iman, berdasar pertimbangan Tuhan, bertanya pada Tuhan? Tapi pagi hari ini datangi Dia. Dia sanggup untuk memulihkan hidup kita. Nyanyikan kembali pujian ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tak pernah berubah.
menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih Engkau mau berbicara, kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan mengajar kepada kami, walaupun hanya ada rubah-rubah kecil yang selalu mengganggu iman percaya kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa supaya kami mampu menghilangkannya itu dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kami selalu mengingatkan kepada kami supaya kami bisa jauh dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar setia dan taat kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sudah kirimkan ke tempat ini, ada maksud Tuhan untuk berbicara, untuk menegur kami, memperhatikan kehidupan kami, supaya kami bisa hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kami ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Kami ingin hidup untuk dapat karunia menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya kalau kami taat dan setia kepada firman-Mu, janji Tuhan menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini Tuhan ada berbicara secara pribadi lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan tolong dia. Tuhan akan berikan kekuatan dan Tuhan akan berikan kemampuan. Percaya sungguh bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan semua kami yang hadir pada pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Ruli yang sudah melayani kami. Pakailah dimanapun dia berada di tempat pelayanan, apapun yang dia lakukan Tuhan, kami percaya dia melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar juga kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami dapat mengembalikan dengan sukacita. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dan kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Kita akan jalankan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hilangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, hilangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, haleluya, hilangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang